Halo teman-teman, kalau dengar kata backpropagation di kelas sistem cerdas, mungkin yang kebayang langsung rumus-rumus yang bikin pusing kan? Nah, tenang dulu. Di sini kita akan bedah konsep ini bukan dari rumusnya, tapi dari idenya yang super keren. Gimana sih caranya kita bisa menciptakan mesin yang belajar dari kesalahannya sendiri? Pernah kepikiran nggak gimana caranya komputer atau smartphone kita bisa langsung kenal wajah di foto atau bahkan bisa bedain mana gambar mobil dan mana gambar motor? Jawabannya itu sederhana tapi kuat banget. Program itu tuh nggak diajarin satu persatu setiap kemungkinan gambar mobil yang ada di dunia. Tapi ia dilatih untuk belajar dari kesalahannya, persis kayak kita pas lagi belajar hal baru. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi yang sederhana banget. Kita akan pakai perumpamaan seorang pemanah yang lagi latihan. Coba bayangin, kamu lagi belajar manah. Kamu berdiri di depan target, tarik busurnya, dan lepaskan anak panah pertama. Kemungkinan besar nggak bakal langsung kena tengah kan? Mungkin meleset ke kiri atau ketinggian. Nah ini itu ibarat tebakan pertama dari si mesin. Nah, disinilah proses belajarnya dimulai. Kamu kan nggak langsung nembak lagi asal-asalan ya. Kamu lihat dulu hasilnya. Oh, panahnya meleset 5 cm ke kiri. Informasi kesalahan ini, itu dia kuncinya. Dengan data itu, otak kamu langsung ngasih perintah ke tangan. Geser dikit bidikannya ke kanan buat tembakan berikutnya. Jadi poin utamanya itu ada di siklus ini, mencoba, mengukur seberapa besar salahnya, terus melakukan perbaikan biar percobaan berikutnya jadi lebih baik. Proses inilah pada dasarnya yang dilakukan oleh algoritma backpropagation di dalam sebuah sistem cerdas. Simpel kan? Kalau tadi kita ngomongin pemanahnya, sekarang kita kenalan yuk sama otaknya si pemanah ini. Nah, di dunia AI, pemanah kita ini namanya jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network yang didesain untuk meniru cara kerja otak kita beneran. Oke, jangan kaget dulu lihat gambarnya. Ini adalah arsitektur dasar dari si otak tiruan. Kelihatannya emang rumit ya, banyak titik dan garis, tapi sebenarnya ini sangat logis. Anggap aja ini kayak peta cara kerjanya. Yuk kita bedah 3 bagian utamanya. Jadi, otak tiruan ini punya 3 lapisan utama. Pertama, input layer. Ini gerbang masuknya data, misalnya pixel-pixel dari sebuah gambar. Lapisan ini tugasnya cuma nerusin data aja. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah hidden layer. Disinilah semua keajaiban terjadi. Disebut hidden atau tersembunyi karena kita nggak berinteraksi langsung dengannya. Prosesnya terjadi di balik layar. Tapi disinilah semua penyesuaian dan pembelajaran inti berlangsung. Terakhir, ada output layer yang ngasih hasil akhir dari tebakan si jaringan. Misalnya mobil atau bukan mobil. Oke, sekarang kita akan gabungin analogi pemanah tadi dengan anatomi otak tiruan ini. Kita akan lihat langkah demi langkah gimana otak ini benar-benar belajar. Proses belajarnya punya 2 fase utama. Fase pertama disebut komputasi maju atau feed forward. Ini tuh kayak pas si pemanah melepaskan anak panahnya. Data masuk dari input, diproses, lalu keluar sebagai tebakan di output. Tujuannya cuma satu, menghasilkan tebakan awal. Nah, setelah tebakan dibuat, kita masuk ke fase kedua. Inilah yang namanya backpropagation atau komputasi balik. Ini adalah momen ketika si pemanah menganalisis kesalahannya. Informasi tentang seberapa parah errornya dikirim mundur dari output ke dalam jaringan untuk memperbaiki koneksi antar neuron. Tujuannya, biar tebakan berikutnya jauh lebih akurat. Jadi, apa itu error dalam konteks ini? Sederhana banget. Error adalah selisih antara tebakan yang dihasilkan oleh jaringan dengan jawaban yang seharusnya atau targetnya. Semakin besar errornya, semakin jauh tebakan mesin dari kebenaran. Dan siklus inilah yang terjadi berulang-ulang, seperti yang digambarkan di slide. Maju untuk menebak, bandingkan untuk mengukur error, lalu mundur lewat backpropagation untuk memperbaiki bobot. Proses ini diulang terus ribuan bahkan jutaan kali sampai errornya mendekati 0 dan jaringannya menjadi ahli dalam tugasnya. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan utama dari backpropagation itu cuma satu, terus-menerus memperkecil tingkat kesalahan dengan cara yang cerdas, yaitu menyesuaikan bobot koneksi di dalam jaringan. Oke, ini semua kedengarannya keren sebagai teori. Tapi apa gunanya di dunia nyata? Mari kita lihat bagaimana metode pembelajaran yang kuat ini dipakai untuk memecahkan masalah-masalah konkret. Aplikasinya sangat luas loh, dan dampaknya besar. Mulai dari mengenali objek seperti kapal di citra satelit, memprediksi data ekonomi, mengklasifikasi pengendara yang nggak pakai helm dari rekaman CCTV, bahkan sampai mengendalikan pergerakan robot. Ini membuktikan bahwa backpropagation bukan cuma konsep di kelas. Biar lebih kebayang, kita fokus pada satu contoh yang gampang kita bayangkan. Bagaimana
kita mengajari mesin untuk membedakan jenis kendaraan hanya dari sebuah gambar. Nah, untuk bisa belajar, jaringan butuh contekan atau kunci jawaban. Inilah yang disebut data latihan. Kita memberinya ratusan atau ribuan contoh data, di mana setiap data punya input, misalnya fitur seperti jumlah roda, bentuk, dan warna. Dan juga target, yaitu jawaban yang benar, apakah itu mobil atau motor. Dengan data ini, jaringan bisa terus mencocokkan tebakannya dan belajar dari setiap kesalahan yang ia buat. Dan tujuan akhirnya bukan sekedar menghafal data latihan. Kutipan ini menjelaskan tujuannya dengan sangat baik. Tujuannya adalah agar jaringan bisa melakukan generalisasi. Artinya, ia tidak hanya mengenali mobil merah dengan bentuk kotak yang ada di data latihan, tapi juga bisa mengenali mobil merah lain dengan bentuk berbeda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kenapa? Karena ia telah belajar pola dasarnya. Jadi, poin terpenting yang bisa kita ambil adalah bahwa kecerdasan buatan, terutama dengan backpropagation, bukanlah tentang mesin yang menghafal jawaban. Ini adalah tentang mesin yang benar-benar belajar untuk memahami pola, seperti kita. Semoga pembahasan ini membuat mata kuliah sistem cerdas jadi terasa lebih menarik, karena pada akhirnya ini bukan lagi tentang kode, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa belajar. Keren kan?